Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas ilmu hadis, jurusan ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat, ingin memaparkan makalah kami yang berjudul tentang melaksanakan sholat bagi anak umur 7 tahun serta menghukumnya ketika tidak melaksanakan sholat di umur 10 tahun. Namun sebelum kita masuk pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Nurul Hidayah dengan NIM 30700118 Yang kedua, atas nama Semarti yang dengan NIM-nya 30700118 Dan saya sendiri atas nama Muhammad Lutfial dengan NIM 30700118 Selanjutnya kita akan memasuki materi. Haddatsana Muhammad bin Aisyah ya'ni ibn at-Tabba'i haddatsana Ibrahim bin Sa'di an Abdul Malik bin Rabi'i bin Sabrah an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muru as-sabiy bis-salah idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 sinina wadribuhu 'alaiha, yang artinya perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat apabila berumur 7 tahun dan hukumlah dia ketika enggan melaksanakan sholat ketika berumur 10 tahun. Jadi maksud hadis di atas tadi ialah mengajarkan kepada kita bahwa ketika anak kita sudah mencapai umur 7 tahun, maka kita sebagai orang tua wajib memerintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Namun ketika berumur 10 tahun, kita diperintahkan kepada Nabi ketika anak kita tidak melaksanakan sholat, maka ia harus dihukum. Yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimanakah kita menghukum anak ketika ia tidak melaksanakan sholat? Jawabannya ialah dengan mencambuknya. Tapi cambukannya itu bukan dengan amarah, bukan dengan emosi. Akan tetapi cambukannya itu yang bersifat mendidik, yang bersifat dapat menggerakkan hati anak sehingga ketika ia melaksanakan sholat, ia tidak dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan tingkat perkembangan anak, pembelajaran sholat dapat diurutkan ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase 0 sampai 7 tahun atau fase pendidikan anak usia dini. Pengenalan aktivitas sholat ini adalah upaya membentuk kesiapan anak sehingga ketika dia mencapai usia 7 tahun dan mulai diperintahkan sholat, anak sudah memiliki kesiapan baik secara mental maupun emosional. Yang kedua, fase 7 sampai 10 tahun. Usia 7 sampai 10 tahun, anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Pada masa ini anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran maka otomatis akan mendapatkan hukumannya. Terus yang ketiga, fase 10 tahun ke atas. Pada fase ini anak mulai mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian anak memutuskan satu kode moral pribadi. Anak diharapkan sudah membentuk keyakinan sendiri dan bisa menerima orang lain memiliki keyakinan yang berbeda, serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Poin selanjutnya yaitu metode pengajaran sholat pada anak usia dini. Dalam pengajaran sholat pada anak usia dini berdasarkan tingkat perkembangannya ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, keteladanan. Salah satu sifat dari anak usia dini adalah suka meniru. Dalam hal ini meniru apa yang dilihatnya. Dengan metode ini anak secara tidak langsung akan melihat orang tua melakukan sholat secara rutin dan akan tertanam dalam memori anak. Dari sinilah akan muncul kesadaran melalui keteladanan. Terus yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan kepada anak secara terus-menerus, secara tidak langsung akan menanamkan kebiasaan. Ketika anak tidak melaksanakan kebiasaannya, maka akan timbul rasa kekurangan, bahkan kehilangan kegiatan yang biasanya anak lakukan. Terus yang ketiga, nasihat. Nasihat bisa dilakukan dengan menggunakan cerita-cerita, dongeng-dongeng, ataupun dengan memberikan nasihat secara langsung kepada anak. Yang keempat, perhatian dan pemantauan. Metode ini juga bisa berupa pujian dan penghargaan. Terus yang kelima, hukuman. Bila teladan dan nasihat tidak mampu mendidik anak untuk sholat, tindakan tegas ini bisa dilakukan dengan hukuman. Hukuman merupakan salah satu cara yang berhasil, yang sesekali perlu dilakukan di dalam proses pendidikan. Metode Islam dalam memberikan hukuman kepada anak. Mendidik anak dalam hal memberikan hukuman kepada anak yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak. Berikut beberapa metode Islam yang digunakan dalam memberikan hukuman kepada anak sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar muamalah dengan anak. Kasih sayang dan lemah lembut sebagai dasar adalah sikap kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Dengan demikian rusaklah makna kemanusiaan yang ada padanya. Yang ketiga,
Upaya dalam memperbaiki hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras. Pendidikan dengan menggunakan hukuman adalah cara yang paling akhir. Ini berarti bahwa di sana terdapat beberapa cara dalam memperbaiki dan mendidik. Semuanya harus dipakai oleh pendidik. Sebelum menggunakan pukulan yang mungkin dapat memberikan hasil dalam meluruskan kebengkokan anak, meningkatkan derajat moral dan sosialnya, dan membentuk manusia secara utuh. Pendidik tidak boleh menyelesaikan problematika anak-anak dan meluruskan kebengkokannya umpamanya hanya dengan mencela, sebab kemungkinan bagi sebagian anak malah akan menambah penyimpangan dan kenakalannya. Ini berarti pendidik harus memperlakukan anak dengan perlakuan yang sesuai dengan tabiat dan pembawaannya, dan mencari faktor yang menyebabkan kesalahan pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Bagian F. Anak dalam perspektif psikologi. Anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Sedangkan menurut Augustinus, dikatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dalam perspektif psikologi adalah usia sebelum dewasa, di bawah 14 tahun, yang kehidupannya masih sangat tergantung kepada lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Sedangkan secara biologis, siapapun yang dilahirkan oleh seorang ibu, meskipun lahir di luar hubungan pernikahan yang sah, tidak ada perbedaan secara status hukum dan konsekuensinya bagi anak yang lahir di luar pernikahan pada perkembangan anak sendiri. Dan tadi pemaparan kalau kami sampaikan, kalau ada kurang yang dimaafkan karena kesempurnaan dari Allah SWT. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan, kami persilahkan.